Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi terakhir kita di statistik dasar, yaitu tentang analisis korelasi dan regresi sederhana. Nah, untuk pengertian koefisien korelasi KK itu merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel tersebut, berikut ini diberikan nilai dari KK sebagai patokan. KK sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi. KK lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 0,2, korelasi sangat rendah atau lemah sekali. Koefisien korelasi lebih besar dari 0,2 kurang dari sama dengan 0,4, berarti korelasi rendah atau lemah tapi pasti. Jika KK lebih besar 0,4 kurang dari sama dengan 0,7, berarti korelasi cukup berarti. Dan selanjutnya KK itu lebih besar 0,7 kurang dari sama dengan 0,9, korelasi yang tinggi kuat. KK lebih besar 0,9 kurang dari 1, berarti korelasi sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan. Jika koefisien korelasinya 1, maka korelasinya sempurna. Nah, kita awali menghitung koefisien korelasi dengan Pearson. Nah, koefisien korelasi Pearson itu adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio, disimbolkan dengan R. Koefisien korelasi Pearson itu dapat ditentukan dengan metode produk momen. Rumusnya adalah R sama dengan N dikalikan sigma XY min sigma X dikalikan sigma Y dibagi akar dari N kalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk keterangannya, R itu adalah koefisien korelasi. Nah, untuk contoh soal, itu jika Y itu sama dengan hasil panen per kuintal dan X itu sama dengan pemupukan per 10 kg. Nah, berarti di sini kita akan menguji keeratan antara hasil panen dan pemupukan. Nah, berikut ini diberikan hasil pengamatan pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan. Berarti X itu pemupukan per 10 kg, kalau Y itu adalah hasil panen per kuintal. Nah, dipertanyakan adalah tentukan koefisien korelasi R. B, sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Jadi kita tulis menurun seperti itu ya. N itu berarti 1, 2, 3 sampai dengan 5. X nya itu berarti kita tuliskan ke bawah, Y nya juga. Nah, setelah itu kalau X kuadrat itu berarti X nya kita kuadratkan. Nah, tinggal geser ke bawah. Y nya kuadrat berarti Y nya ini kita kuadratkan. Kalau XY berarti kita mengalihkan antara X dengan Y. Nah, yang kita butuhkan itu adalah jumlahnya. Berarti kita jumlah sama ya hasilnya. Nah, di sini apa itu namanya, terlihat sama hasilnya. Nah, kita tinggal memasukkan ke rumus. N itu adalah 5, sigma XY itu adalah yang 1014 dikurangi sigma X itu adalah 41, sigma Y itu adalah 113 dibagi akar N itu 5, sigma X kuadrat itu 395 dikurangi sigma X dikuadratkan, berarti 41 dikuadratkan, kurung tutup, terus kurung buka lagi, N nya adalah 5, sigma Y kuadrat itu adalah
1709 dikurangi sigma Y 113 dikuadratkan. Berarti untuk pengerjaannya itu kita kalikan dulu, ini dikalikan dulu, dikalikan, dikuadratkan, dikalikan, dikuadratkan. Setelah itu hasilnya dikurang, ketemunya 437. Ini hasilnya dikurang, ini hasilnya juga dikurang. Setelah itu dikalikan, ketemunya adalah 228,144. Setelah itu diakar, nah pembagian ketemu R itu adalah 0,91. Nah, untuk jenis korelasinya itu adalah korelasi positif dan sangat kuat, artinya hubungan antara pemupukan dan hasil panen padi bersifat positif. Jika pemupukan bertambah, maka hasil panen pun akan naik, seperti itu. Nah, sekarang kita menghitung koefisien korelasi Range-Spearman. Koefisien korelasi Range-Spearman itu adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau data bertingkat atau data ranking, disimbolkan dengan R. Nah, rumusnya adalah RS itu sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dibagi dengan N kalikan N kuadrat dikurangi 1. Keterangannya adalah RS itu adalah koefisien korelasi Range-Spearman, D itu adalah selisih dalam ranking, N itu adalah banyaknya pasangan ring. Langkah-langkah perhitungan, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur, hubungannya diberi ranking. Pemberian ranking dimulai dari data terbesar atau terkecil. Jika ranking sama diambil rata-rata. Yang kedua, setiap pasangan ranking dihitung perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan setiap pasang ranking tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Yang terakhir adalah nilai R dihitung dengan rumus di atas. Nah, untuk contoh soalnya adalah ini. Berikut adalah mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa ya. Di sini terlihat nilai matematika dan statistika. Hitunglah koefisien korelasi rank-nya. Sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Untuk penyelesaiannya kita menghitung tabel, mengisi tabel seperti ini dulu ya. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini sudah ada nilai X-nya, nilai Y-nya. Sekarang kita menghitung ranking X. Ranking X itu berarti kita menghitung dari yang paling kecil seperti itu. Paling kecil itu dimulai dari 60. Berarti ini nomor 1 gitu ya. Setelah itu berarti ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini terakhir nomor 10. Nah, jadi kita ranking ya, dimulai dari yang terkecil ke terbesar. Untuk Y berarti bisa kita ranking, hasilnya adalah 8, 9. Nah, untuk D itu adalah Y min X, berarti Y dikurangi dengan X. Nah, ketemu, kita geser ke bawah. Setelah itu hasilnya kita kuadratkan. Nah, kita jumlahkan. Oke, ketemunya sama ya, 22. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. RS itu sama dengan 1 dikurangi 6 dikalikan sigma D kuadrat dibagi dengan N kalikan N kuadrat min 1. 1 min 6, sigma D kuadratnya adalah 22 dibagi N nya ada 10 siswa ya, mahasiswa. Berarti 10 dikalikan 10 kuadrat dikurangi 1. Berarti setelah kita kali, ini kita kuadratkan dikurangi 1, setelah itu dikali 10, setelah itu hasilnya kita bagi, ketemunya 0,133. Berarti untuk hasil pengurangan itu 0,867. Nah, untuk jenis korelasinya itu adalah korelasi positif dan kuat, artinya jika nilai matematika tinggi maka nilai statistik juga cenderung tinggi, seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya itu adalah analisa regresi linear sederhana. Pendahuluan itu variabel bebas adalah independen variabel, adalah variabel yang nilai-nilainya tidak bergantung pada variabel lainnya. Simbolnya adalah X. Variabel ini digunakan untuk meramalkan atau menerangkan nilai variabel yang lain. Sedangkan variabel terikat itu dependent variable, adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya. Simbolnya Y. Variabel ini merupakan variabel yang diramalkan atau diterangkan nilainya. Nah, contohnya adalah misalnya pengaruh jumlah air terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Maka dalam hal ini kita akan menentukan dua variabel. Nah, ini ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Kalau yang mempengaruhi itu namanya adalah variabel bebas. Berarti yang mempengaruhi jumlah air. Yang dipengaruhi apa? Yang dipengaruhi adalah pertumbuhan biji kacang hijau. Berarti pertumbuhan biji kacang hijau itu adalah variabel terikatnya, seperti itu. Berarti kalau yang mempengaruhi itu variabel bebas, kalau yang dipengaruhi itu variabel terikat. Nah, untuk contohnya silahkan nanti dikaji tersendiri. Sekarang masuk ke regresi linear. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Tujuan analisis korelasi itu untuk menganalisis apakah variabel-variabel yang diteliti mempunyai hubungan atau berhubungan satu sama lain. Regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya variabel X berpangkat paling tinggi 1. Untuk regresi linear sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, untuk persamaan regresi itu kita sering pakainya yang Y terhadap X ya, sehingga sering kita gunakan yang rumus ini. A itu sama dengan sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan sigma XY dibagi N kalikan sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Itu untuk nilai A. Berarti A nya nanti kita ganti ke sini ya, kalau misalkan untuk perhitungannya sudah ketemu. Nah, untuk nilai B nya ini berarti kita bisa mencari pakai rumus ini. N itu adalah sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N kalikan sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan, seperti itu. Nah, keterangannya Y itu adalah variabel terikat, X itu adalah variabel bebas, A itu adalah intercept, B itu adalah koefisien regresi atau slope. Nah, untuk contohnya itu adalah, nah, berikut ini itu data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. X itu pengalaman kerja, Y itu adalah omset penjualan. Berarti kalau misalkan kita logika itu, kalau pengalaman kerjanya banyak berarti omset penjualannya juga tinggi, seperti itu. Nah, kita akan menguji. Tentukan nilai A dan B, buatlah persamaan garis regresinya. Yang C, berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya itu 3,5 tahun. Nah, kita tulis secara mendatar ya. Ini X-nya, ini Y-nya, setelah itu X kuadrat berarti nilai X itu dikuadratkan. Kalau XY berarti kita mengalikan X dengan Y. Nah, berarti setelah itu kita jumlahkan, kita masukkan untuk mencari nilai A dan B. Yang A dulu ya, sigma Y itu adalah 56, sigma X kuadrat itu adalah 96 dikurangi sigma X itu adalah 24 kali sigma XY 198 dibagi N itu adalah 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti N nya adalah 8. Sigma X kuadrat itu adalah 96 dikurangi sigma X
24 tapi dikuadratkan. Nah, untuk B itu adalah N-nya 8, sigma XY itu adalah 198 dikurangi sigma X 24, sigma Y 56 dibagi N 8 kalikan sigma X kuadrat itu adalah 96 dikurangi sigma X dikuadratkan, berarti 24 dikuadratkan, seperti itu. Jadi kita tinggal main, ini dikalikan, ini dikalikan, ini dikalikan, ini dikuadratkan, setelah itu dikurang, ketemu nilai A nya 3,25. Yang B itu berarti ini dikalikan, ini dikalikan, ini dikalikan, ini dikuadratkan, dikurangi, ketemu, terus dibagi, berarti B itu 1,25. Nah, untuk persamaan regresi linearnya itu adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A itu adalah 3,25, B itu adalah 1,25X. Nah, ini adalah persamaan regresi linearnya. Nah, nilai duga Y jika X nya 3,5, berarti kalau misalkan pengalaman kerjanya 3,5 tahun ya, berarti kita tinggal mengganti nilai X nya 3,5, berarti 3,25 ditambah 1,25 dikalikan X itu adalah 3,5. Nah, ketemunya adalah 7,625 ribu, seperti itu. Nah, untuk latihan soal-soalnya silahkan nanti dicoba. Saya kira sampai sekian dulu. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.